Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurina Rahmadania dengan NIM 203120 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai praktikal wirausahaan dengan judul usaha saya yaitu Ribol Oyakodon. Ribol Oyakodon ini merupakan salah satu jenis rice bowl. Rice bowl merupakan salah satu jenis makanan yang sedang populer pada saat ini. Jenis makanan sepinggan ini dinilai praktis karena dalam satu mangkuk sudah tersaji makanan pokok dan beragam jenis lauk pauk. Kandungan gizinya lengkap, serta unsur estetika di dalam penyajiannya, rice bowl ini merupakan salah satu jenis makanan yang sedang populer pada saat ini. Pada visi, misi, dan tujuan usaha Ribol Oyakodon ini, yang pertama pada visinya, yaitu membantu memberikan solusi makanan sehat dan bersih dan bermutu. Selanjutnya pada misi, yaitu menjadi produk unggulan, membantu masyarakat sekitar pentingnya makanan sehat, dan memberikan motivasi kepada anak-anak milenial di bidang usaha. Adapun tujuan dari usaha ini adalah merumuskan kelayakan usaha rice bowl yang berlokasi di area kampus 4 UNP atau kampus PLB UNP. Dilihat dari aspek tempatnya cukup strategis dengan penjualan makanan siap saji di kalangan anak-anak dan remaja, dan untuk mengetahui apakah usaha tersebut memenuhi kriteria kelayakan baik dalam segi permodalan maupun pemasarannya. Nah, selanjutnya pada analisis SWOT dan strategi perusahaan. Analisis SWOT itu terdiri dari strength, yaitu keunggulan produk, varian produknya banyak, produk sudah familiar, cara pembuatan relatif mudah, bahan baku mudah didapat, harga dipatok lebih rendah. Yang kedua ada weakness, yaitu belum memiliki cukup pengalaman, kurangnya sumber daya modal. Ada opportunity, banyak konsumen, sistem pemasaran, sistem pesan antar. Dan yang terakhir itu ada threat, yaitu keacuhan konsumen, banyaknya kompetitor. Selanjutnya pada deskripsi usaha. Ribol Oyakodon ini termasuk bidang usaha kuliner yang salah satu jenis produk makanan. Adapun kegunaan, keunggulan, keunikan atau inovasi produk dari usaha Ribol Oyakodon ini yaitu rasa yang umum di kalangan masyarakat dan memiliki rasa yang banyak disukai oleh masyarakat sekitar, yaitu ayam teriyaki yang dipadukan dengan kebun. Kemudian aman untuk dikonsumsi bagi semua usia dan juga bermanfaat bagi kesehatan karena berbagai kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya proses produksinya juga higienis dan kemasannya yang unik. Lokasi usaha ini diambil dari area kampus, tempatnya yaitu kampus 4 UNP atau kampus PLB UNP. Waktunya yang dibutuhkan itu yaitu 8 bulan. Adapun dampak usaha dari usaha ini yang terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan alam. Pada dampak ekonominya, usaha ini dapat menyalurkan semangat wirausaha yang ada pada setiap mahasiswa untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dampak sosialnya yaitu tidak menutup kemungkinan kami akan membuka cabang baru untuk memperluas wilayah pemasaran. Kemudian pada dampak lingkungannya, yaitu lingkungan alam, melestarikan makanan rumahan yang sekarang sudah tergerus modernisasi, namun dengan tampilan yang berbeda mengikuti perkembangan zaman dan gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Padang. Adapun risiko bisnis dan pengelolaannya, yaitu pengelolaan yang kurang otorisasi,
terdapatnya bahan baku yang usang pada saat dibeli, produk yang tidak laku karena makanan sekali olah, kemudian pemasarannya kurang strategis, tidak adanya persediaan pada saat pemesanan barang oleh konsumen melalui sosial media. Selanjutnya, pada rencana pemasaran, strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan cara promosi di beberapa sosial media kepada customer dan menginformasikan kepada pembeli harga yang telah kami tetapkan dengan tampilan yang menarik. Selanjutnya, pada rencana produksi, itu pada ketersediaan bahan baku usaha Ribble Oyakodon ini, itu banyak disediakan di pasaran dan mudah ditemukan. Terutama bahan bakunya yaitu ayam dan telur, serta sayuran seperti jagung. Alat yang digunakan dalam proses produksi ini adalah kompor, gas LPG, kulkas, rice cooker, pisau, panci, sendok, serta mangkok. Pada usaha ini, satu kali produksi, untuk produksinya sendiri itu 10 mangkok Ribble Oyakodon yang bertahan kurang lebih 24 jam atau 1 hari. Dengan jumlah tersebut memungkinkan untuk wilayah Rimau Manis karena rata-rata didomisili oleh mahasiswa. Adapun proses produksinya itu dilakukan dengan membeli bahan baku, kemudian pembuatan menu rice bowl-nya, pengemasan atau penjualan, dan pemasaran. Pada Ribble sendiri, kami menyediakan 2 varian menu. Yang pertama itu ada chicken teriyaki, yang bahan-bahannya 500 gram daging ayam, 1 bungkus tepung bumbu serbaguna, 14 sendok makan air dingin, bawang bombay, cabai merah, cabai hijau, saus teriyaki, minyak goreng, dan wijen. Yang kedua itu ada nugget geprek, yang bahan-bahannya seperti nugget, 100 gram cabai rawit, 25 gram cabai merah, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 sendok teh chicken powder atau kaldu jamur, setengah sendok teh gula pasir, jeruk nipis, daun kemangi secukupnya, tomat, dan terasi. Selain 2 varian menu tadi, kami juga menyediakan menu pelengkapnya yang terdiri dari telur orak-arik, yang bahan-bahannya 4 butir telur, 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh gula, minyak secukupnya, dan daun bawang. Kemudian tumis buncis, jagung manis, dan wortel. Bahan-bahannya itu meliputi 1 buah wortel, 1 buah jagung manis, 150 gram buncis, 1 buah cabai merah, 4 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, minyak goreng, setengah sendok gula pasir, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh bubuk. Selanjutnya pada rencana keuangan dari usaha Ribble Oyakodon ini. Terdiri dari kebutuhan investasi dan modal kerjanya. Pada kebutuhan investasi itu meliputi seperti komponen kompor, tabung gas, kulkas, rice cooker, baskom, wajan, pisau, sendok, telenan, saringan gorengan, blender. Bisa dilihat total biaya dari kebutuhan investasi ini seharga Rp2.859.000 dengan biaya penyusutannya dengan total Rp1.014.500. Kemudian pada bahan baku untuk produksinya, di sini ada 2 bahan, yaitu ada bahan utama dan bahan pelengkapnya. Bahan utama itu terdiri dari dada ayam, lada, saus tiram, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, beras, minyak, telur, wortel, daun bawang, tepung serbaguna, tepung maizena, timun, cabai merah, cabai hijau, jagung, nugget, wijen, terasi, jeruk nipis. Sedangkan pada bahan pelengkap itu ada sendok plastik dan mangkok rice bowl. Bisa dilihat dari total harga per produksinya itu sejumlah Rp415.500. Sedangkan jika pada total harga per tahun itu sejumlah Rp99.720.000. Itu untuk 1 tahun kerja yang berarti 240 hari.
Selanjutnya pada biaya operasional, itu terdiri dari listrik dan air, gas, komunikasi dan informasi pribadi, pemeliharaan alat. Untuk biaya per bulannya itu dengan total seharga 165.000. Jika untuk biaya per tahunnya seharga 1.980.000. Nah, untuk kebutuhan modal awal untuk memulai usaha Ribo Oyak Garden ini itu dijumlahkan menjadi biaya peralatannya, ditambah biaya bahan bakunya, ditambah biaya operasionalnya, itu totalnya menjadi 3.469.500. Untuk per tahun total biayanya, biaya investasinya 2.859.000 per tahun, biaya produksinya 99.720.000 per tahun, biaya operasionalnya 1.980.000 per tahun, biaya penyusutannya 1.014.500 per tahun. Adapun kendala dari usaha Ribo Oyak Garden ini yaitu kondisi pesaing. Banyaknya pesaing yang sama-sama bergerak di bidang kuliner, maka kami mencoba mengutamakan kepuasan konsumen dan melayani konsumen dengan sopan dan santun. Dan juga kekhawatiran kami karena kelompok lain atau pesaing ini memasang harga di bawah harga penjualan kami, juga karena penjualan dilakukan pada tempat dan waktu yang sama, maka kendala berikutnya adalah mengatasi konsumen yang menawar harga yang telah kami tetapkan, dan kami mencoba mengatasinya dengan candaan. Dalam kegiatan ini, kami mencoba menawarkan Ribo Oyak Garden. Dari proses penjualannya, kami lakukan yaitu pesan jemput atau self pick up. Kami menawarkan Ribo Oyak Garden secara online dan bagi yang tertarik bisa memesannya. Lalu, bagi yang memesan tadi, kami akan mencatat namanya pada sebuah kertas. Ketika Ribo Oyak Garden sudah habis dipesan, kami akan mengechat atau menginformasikan kepada konsumen untuk menjemput pesanannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.